Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Haleluya. Bapak yang dikasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka duka, sedih bahagia, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita tahu bahwa Allah yang memuaskan setiap hasrat kita, kerinduan hati kita. Pagi ini Tuhan tidak lihat seberapa banyak isi dompet kita, seberapa banyak yang kita punya di rumah, seberapa banyak tabungan kita, seberapa bagus pakaian kita, seberapa apapun pandainya kita. Tapi pagi ini Tuhan lihat seberapa besar kerinduan hati kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita sepakat untuk kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Amin. Dengan penuh kerinduan kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mau hampiri setiap tangan kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mari saja kita semuanya untuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, jangan lupakan setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan.
ajaib, nama yang luar biasa, nama yang membangkitkan, nama yang menghidupkan setiap hidup kami. Pagi ini kami bersembah Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Pagi ini kami datang menghadap Allah yang Maha Tinggi. Kami datang dengan segenap pengagungan dan penghormatan kami. Sebab siapakah Tuhan yang seperti Engkau? Siapakah Allah yang seperti Engkau? Yang jauh tinggi mengatasi langit dan gunung-gunung. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini ketika kami datang ke tempat ini, kami akan datang dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Sebab kami tahu bahwa Allah membebaskan kami, Allah memerdekakan kami, Allah memberikan kami kesembuhan, kelepasan, pembebasan. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami mau datang dengan penuh kesukaan hati kami, dengan ucapan syukur. Maka kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan bekerja melawat kami. Urapan Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. 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 Amat kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Allah bersama-sama dengan kita. Ketika kuasa Tuhan hadir di tempat ini, maka pemulihan, kesembuhan ada di tempat kita.
Engkau Allah hadir di tempat ini. Kami percaya ketika kuasa Tuhan, roh Tuhan ada di tempat ini, Engkau Allah yang mengerti hidup kami. Lebih dari kata, Engkau memahami setiap isi hati kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh tahu apa yang ada dalam hidup kami. Pagi ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat kasih setia-Mu Tuhan. Yesus.
jika kami berdiri di tempat ini Tuhan, dan kami telah melewati hal-hal yang berat. Jika kami ada di tempat ini Tuhan dan memilih benar untuk berada di tempat ini, dan kami telah melewati begitu banyak godaan, kami bersyukur karena Engkau setia. Dan kami akan melihat kembali kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami di depan. Saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Roh Kudus, Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan Engkau tahu dengan benar kebutuhan setiap kami. Kami berdoa kekuatan Tuhan akan membukakan mata kami sehingga kami dapat melihat secara rohani maksud Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Karena firman-Mu penuh dengan kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan menjabarkan sedikit dari apa yang saya telah berikan di dalam Zoom bersama dengan jemaat pada hari Selasa yang lalu. Saya akan bicara tentang teologi penderitaan. Apa yang Allah katakan tentang penderitaan? Saudara-saudara yang kekasih, saat ini adalah saat yang paling berat bagi kita secara bangsa maupun sebagai keluarga dan sebagai pribadi. Begitu banyak hal yang terjadi berkaitan dengan pandemi yang berlangsung hanya dalam beberapa bulan. Saudara-saudara, yang terkait dengan pandemi itu menyebabkan banyak penderitaan. Misalnya seperti next berikutnya, yang kita melihat tentang penundaan yang tadinya mau pergi tidak jadi pergi. Kekurangan, sekarang kita kekurangan uang, kekurangan waktu, kekurangan kesempatan, perpisahan. Beberapa banyak dari saudara-saudara kita yang kekasih, mereka harus berpisah dengan keluarga yang meninggal. Bahkan beberapa yang ada di luar negeri nggak bisa pulang ke Indonesia. Kesepian itu sudah jelas. Anak-anak tidak lagi kumpul bersama dengan teman-temannya berlarian di sekolah. Sekarang mereka punya waktu sendiri di kamar. Pembatasan, semuanya dibatasi. Baik jarak dan semuanya dibatasi. Bahkan urusan belanja pun harus dibatasi. Begitu banyak perubahan-perubahan yang harus kita terima. Walaupun sebenarnya kita tidak siap, jujur tidak siap, tapi kita harus menerima dengan terpaksa perubahan-perubahan. Apalagi jika pemerintah menetapkan hal ini, hal itu dalam cepat waktu, saudara-saudara. Jadi sekarang kita tidak pernah bisa mengambil keputusan jangka panjang. Misalnya, nanti saya mau pergi ke sana pada bulan ini. Kita tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Karena segala sesuatunya berubah dengan cepat. Ketidakpastian. Saudara-saudara, segala sesuatu menjadi tidak pasti saat ini. Ketakutan, tidak aman. Begitu banyak orang-orang yang keluar dari penjara sekarang karena kepepet. Akhirnya mereka melakukan kriminal. Kita menjadi orang-orang yang takut dengan apa yang terjadi di luar. Kita takut apa yang akan terjadi ke depan. Kita takut apa yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Begitu banyak nubuatan-nubuatan yang sekarang sedang bicara tentang kedatangan Tuhan. Dan saya memang mau bilang kepada saudara, bersiap-siaplah, kita akan menghadapi hal-hal yang berat di bulan-bulan ke depan. Berkaitan dengan bencana alam, berkaitan dengan keputusan-keputusan ekonomi, berkaitan dengan kesejahteraan negara. Akan terjadi peperangan, demonstrasi terjadi di mana-mana. Apalagi sekarang kita sedang mempersiapkan pemilihan umum dan segala macam, saudara-saudara. Itu bisa berdampak bagi kondisi politik negeri ini. Saudara-saudara, penyakit. Sekarang saudara-saudara, orang kalau sakit di rumah sakit, dulu berapa bulan yang lalu kita rame-rame pergi ke Kartika. Orang yang sakit tidak bisa tidur tenang karena kita berusaha menghiburnya. Dari rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga, penuh di kamar itu. Berusaha berdoa, menyanyi, tertawa-tawa, menggembirakan orang yang sakit supaya cepat sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Sekarang orang sakit harus terima
Kalau dia di rumah sakit tidak ada yang menjenguk. Dan dia tidak boleh sakit hati. Kenapa saya nggak dijenguk? Karena itu keputusan pemerintah. Bahkan sekarang pun kalau orang bilang saya lagi demam, orang sudah curiga, sudah tidak percaya. Ini demam atau corona ya? Jadi kita begitu banyak hal-hal yang terkait dengan pandemi ini menyebabkan penderitaan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11, tetapi hanya dibaca ayat yang ke-8, 9 dan 10. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat. Kami telah putus asa bahkan untuk urusan apakah saya bisa hidup nanti atau tidak. Saudara-saudara, Paulus berkata bahwa tetapi Tuhan yang sudah mati itu Dia bangkit. Maka saya menaruh harapan, kalaupun saya harus mati, saya akan bangkit. Itu saja. Itu saja harapannya. Kalau dia tahu bahwa hidupnya sekarang begitu berat dan besok dia harus mati, maka dia tahu hanya satu harapannya, pasti saya akan dibangkitkan. Berikutnya 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11, dan kita akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. 2 Korintus 4 ayat ke-8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mau bicara tentang penderitaan, mari kita mencoba mengerti orang yang paling mengerti tentang penderitaan. Orang yang paling akrab dengan penderitaan yaitu Rasul Paulus. Dia adalah orang yang paling mengerti arti penderitaan. Ditindas, dianiaya, dihempaskan, kelaparan, dikejar-kejar, dibenci, dibuang, disiksa, dihukum, dan semua itu adalah Paulus. Adalah seorang yang akrab dengan penderitaan, tetapi dia juga akrab dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, dia berkata bahwa Tuhan Yesus yang telah menderita akan bertindak bagi orang-orang yang menderita. Misalnya begini, dulu saya adalah seorang anak yang suka dipukulin oleh ayah saya, misalnya dipukulin keras oleh ayah saya. Setelah saya dewasa, jika saya melihat anak kecil dipukulin bapaknya, saya punya kecenderungan hati ingin membela anak itu. Tahu nggak? Seperti itu. Karena saya mengerti arti penderitaan. Saya tahu rasa sakitnya jika saya dikerasi dan dipukulin. Saya tahu. Jadi walaupun anak itu saya tidak kenal, walaupun anak itu asing, saya sedang lewat di jalan dan lihat dia dipukulin, refleks secara emosi. Kemudian kita mungkin berpikir saya mau ngambil keputusan nolong anak itu, paling nggak pegang tangan bapaknya atau bilang, Pak, jangan pukulin anak itu di jalan ya. Saudara-saudara, siapa kita memberi perhatian kepada orang asing itu? Tetapi naluri kita karena penderitaan pernah kita alami, maka cenderung kita
kita akan memberi perhatian kepada orang-orang yang menderita. Yesus sudah pernah menderita. Yesus tahu semua arti penderitaan, saudara-saudara. Jadi ketika kita menderita, dialah orang yang paling berkata, aku ingin menolongmu. Aku yang akan mengeluarkanmu dari penderitaan ini. Tetapi memang saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dan berada di dalam dunia ini. Jika Tuhan baik, kenapa hidup penuh penderitaan? Jika Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan ada anak yang kanker dari bayi? Jika Tuhan penuh kuasa, kenapa dibiarkan orang menderita? Jika apa sebenarnya yang Tuhan lakukan di dalam atau melalui penderitaan? Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam penderitaan saya? Dan yang keempat, jika Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang sudah datang, kenapa masih ada orang sakit yang menderita? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berada di sekitar kita, anak-anak Tuhan. Dan saudara-saudara, sahabat-sahabat Ayub yang pernah menghiburkan Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan. 7 hari lamanya dia duduk menemani Ayub. Mereka tidak tahu mau ngomong apa, niatnya baik, mau memberikan penghiburan, tetapi kemudian ketika mereka mulai bicara-bicara, masuklah filsafat dalam kalimat-kalimat sahabat-sahabat Ayub. Saudara-saudara, kalau saudara baca kitab Ayub, tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya jangan saudara main comot ayatnya itu. Karena ayat itu ada berisi tentang filsafat-filsafat manusia yang berkata begini. Sahabat-sahabat Ayub menafsirkan penderitaan dengan bilang begini, kalau kamu berlaku baik, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan baik sama kamu, maka Tuhan akan menyenangkan hatimu. Itu kata-kata Ayub. Dan ketika sahabatnya memberikan filsafat demikian atau pemahaman begitu, Ayub tidak bisa terima. Dia bilang, saya tidak mengenal Allah yang seperti itu. Dan sahabat-sahabat Ayub sekarang ada di dalam dunia ini dan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi makanya tidak heran di gereja Tuhan ada banyak pertanyaan bilang begini, saya sudah pelayanan, tapi kenapa anak saya narkoba? Saya sudah nyumbang gereja, tapi kenapa bisnis saya bangkrut? Saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi kenapa saya sakit kanker? Rasanya saya gak jahat-jahat amat sama orang, tapi kenapa saya menderita gak selesai-selesai dari masalah? Lihat orang jahat itu jahat banget, tapi dia makin gendut, makin kaya, makin enak. Saya hidup di dalam Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, tapi kenapa kesusahan yang ada? Saudara-saudara, karena pemikiran-pemikiran filsafat yang diberikan oleh sahabat Ayub hidup sampai saat ini. Kalimat-kalimat ini ada. Kita semua tidak tahu dengan rapih cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara sebuah perlindungan. Mari umpamakan kita sebagai orang yang sedang menderita di dalam kotak itu. Dan ada 4 sisi yang disebut sebagai tembok. Jangan hilangkan satu sisi terbuka. Karena kalau satu sisi terbuka, maka kita akan digerus oleh perasaan-perasaan yang menghancurkan kita saat kita menderita. Jadi di dalam pagar, jika anak kita bermain di pagar rumah, mau dia jatuh, mau dia guling-gulingan, mau dia kenapa-kenapa, dia masih ada dalam pengamatan kita, betul enggak? Tetapi jika pagar kita satu sisi terbuka, lalu anak itu bermain-main, tidak lama kemudian dia keluar dari pagar yang terbuka, maka terjadi hal-hal yang mungkin bisa menyulitkan dia. Jadi saudara,
Ketika kita menghadapi penderitaan, saya mau saudara nanti hafalkan 4 pagar ini. Supaya saudara-saudara kita semua berada di dalam penderitaan dan mengerti sampai pada waktu Tuhan kita tahu maksudnya Allah apa. Karena saya mau katakan satu hal, bahwa tujuan Allah buat kita itu adalah tujuan yang mulia. Pagar yang pertama, slide berikutnya. Dalam penderitaan pagar yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara-saudara, katakan, dalam penderitaan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, dalam penderitaan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu pagar yang pertama. Ingat, mau seperti apa susahnya, ingat ini. Pagar pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roma 8 ayat 39. Roma 8 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Janji pernikahan sepasang suami istri di altar berkata bahwa aku menerima engkau sebagai suamiku atau istriku yang sah, dan aku akan bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Hanya sampai maut memisahkan kita. Tetapi ada satu pribadi yang berkata, aku sekalipun tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai kekekalan. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Elimelek. Elimelek arti namanya Tuhan adalah Raja. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Naomi. Naomi artinya kesenangan. Dan menikahlah mereka, dan kemudian mereka di negara tempat mereka mengalami kelaparan. Larilah mereka ke negara yang asing. Dan ketika mereka berada di negara yang asing, mereka melahirkan bersama-sama dengan anak mereka yang bernama Mahlon. Mahlon artinya lemah dan sakit. Kilion artinya merana. Jika kita menikahi kesenangan dunia, maka hasilnya kelemahan dan penderitaan. Saudara-saudara, kemudian yang terjadi dalam kehidupan Naomi, suaminya meninggal. Lalu tidak berapa lama kemudian anaknya Mahlon meninggal. Tidak berapa lama kemudian Kilion meninggal. Tinggallah Naomi bersama dengan Ruth menantunya dan Orpa menantunya. Saudara-saudara yang kekasih, lalu Naomi merubah namanya yang tadinya artinya kesenangan menjadi Mara, yang artinya kepahitan. Sampai di situ setelah puluhan tahun Naomi masih belum tahu maksud Allah apa. Masih belum tahu. Dia penuh dengan penderitaan, kemiskinan, suami dan anak-anaknya tinggalkan dia, dan biasanya menantu pun akan meninggalkan dia. Maka Naomi berharap dia pulang ke negaranya. Dan ketika dia pulang ke negaranya, Tuhan sediakan satu orang yang bernama Ruth. Tuhan selalu punya malaikat-malaikat di sekitar hidup saudara. Tuhan selalu taruh orang-orang di sekitar hidup saudara untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita.
Walaupun mungkin malaikat itu tidak bisa ngomong banyak, tidak bisa berbuat apa-apa, cuma dengar aja keluhan kita. Tetapi ketika dia mendengar keluhan kita, kita merasa bahwa ada orang yang mengerti beban saya. Saudara-saudara, akhirnya pulanglah mereka, Naomi bersama dengan Ruth, dan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Kadang-kadang kita merasa, nanti kita akan nyanyikan lagu yang berkata itu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kadang-kadang kita merasa gak ada jalan terbuka. Kadang-kadang kita merasa begitu seperti ditinggalkan Tuhan. Kita merasa, tapi kenyataannya, tapi realitanya, tetapi yang benar-benarnya Tuhan ada di sebelah kita dan berkata, aku sekalipun tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Masalahnya kita terlalu terpaku kepada masalah sehingga kita tidak lihat sosok pribadi ini yang ada di samping kita. Tuhan tidak pernah tersinggung, mau kita lihat dia atau tidak, mau kita anggap dia atau tidak, dan kita terus menangisi diri dengan berkata, rasanya Tuhan tinggalkan, semua orang tinggalkan. Tuhan gak pernah tersinggung, dia tetap ada dan tidak bisa tinggalkan kita. Pakar yang pertama adalah apa? Dalam penderitaan kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu bekerja di setiap situasi yang kita hadapi. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, setiap kelahiran yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu selalu punya tujuan. Jadi saudara ada di tempat ini karena sebuah tujuan ilahi. Dan kalau kita belum diangkat oleh Tuhan, berarti tujuan itu sedang berada dalam proses pencapaian. Kalau tugas kita sudah selesai, maka kita akan diambil oleh Tuhan. Setiap kehidupan ada rencana Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kehidupan anak-anaknya, dan di sini dikatakan Dia selalu bekerja dalam setiap situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, Yusuf adalah contoh dari seorang yang kehidupannya sudah ditetapkan untuk sebuah tujuan Allah. Dia menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin bangsa dan keluarganya. Dan ketika dia sudah mulai beranjak usia sekitar 20 tahunan, hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya tidak baik. Dan kemudian dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Dan saudara-saudara kemudian lewat proses dia menjadi budak, dia mengalami masalah di dalam pekerjaannya dan dia difitnah. Dan akhirnya dia dipenjara tanpa bersalah. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara tahu berapa lama Yusuf di penjara? Berapa lama Yusuf di penjara? Diperkirakan 10-12 tahun tanpa bersalah. Bayangkan, saudara, bayangkan kenapa pemimpin penjara menjadi sayang kepada Yusuf. Karena 10-12 tahun dia membuktikan dia adalah seorang yang jujur, baik, dan penuh perhatian kepada seluruh orang di penjara itu. Kenapa dia punya karakter seperti itu? Karena dia pernah dibuang, karena dia pernah diabaikan dan ditinggalkan, dia pernah dibiarkan. Oleh sebab itu emosinya, perasaannya, dia begitu lihat orang-orang tahanan, dia punya belas kasihan. Satu-satu ditanya, sudah makan belum? Sudah minum belum? Ayo jam tidur. Satu-satu itu Yusuf 12 tahun lamanya di penjara.
Apakah Tuhan kemudian titik saja di penjara? Tidak. Lalu Tuhan memberikan dia kesempatan untuk keluar dari penjara gara-gara dia menafsirkan mimpi raja. Dan akhirnya dalam waktu singkat kemudian dia menjadi pemimpin Mesir. Saudara-saudara, dari usianya 20 tahunan sampai dia menjadi pemimpin, itu bukan waktu yang lama ketika Tuhan proses dia. Dan Yusuf menutup matanya pada usia 110 tahun. Dalam kehidupan apapun juga, Allah memproses, Allah bekerja supaya kita bisa mencapai menjadi pemimpin yang baik, supaya kita bisa mencapai menjadi istri yang baik, supaya kita bisa mencapai menjadi seorang ibu yang baik, supaya kita bisa mencapai menjadi sahabat yang baik, supaya kita bisa mencapai menjadi pelayan Tuhan yang baik. Dia akan proses dan kikis hidup kita. Yusuf melewatinya, saudara-saudara. Jadi dari dia sekitar 20 tahun dan kemudian dia menjadi pemimpin di usia 40 tahunan. 20 tahun proses Tuhan. Sekitar itu. Jadi jangan pernah dilelahkan. Karena ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan menunjukkan kesetiaannya. Dalam setiap situasi dia tahu bahwa Tuhan ada. Yang ketiga, penderitaan kita tidak pernah di luar jangkauan Tuhan. Mari ucapkan sama-sama. Penderitaan kita tidak pernah di luar jangkauan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara punya ketahanan kekuatan sampai saat ini, sampai waktu Tuhan ini, untuk menanggung penderitaanmu. Mengapa? Karena Tuhan tahu saudara sanggup. Pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Kemudian saudara jangan bilang, oh iya, buat saya gak biasa, itu luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan tahu ketahanan di dalammu lebih besar daripada pencobaan. Semua dalam jangkauannya. Penderitaan kita itu besarnya terbatas. Penderitaan kita itu waktunya terbatas. Penderitaan kita itu kita punya kemampuan untuk menanggungnya karena kita lebih cakap daripada penderitaan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya mencoba untuk memahami Ayub. Berapa tahun sih dia menderitanya? Berapa tahun? Saya mencoba cari data Ayub itu menderitanya berapa tahun, saudara-saudara. Di dalam pencarian saya, ada yang bilang sebenarnya penderitaan Ayub itu tidak lama. Ada sekitar 1-2 tahun. Saudara jangan menganggap bahwa saya ini benar ya, karena itu kan hanya penafsiran. Belum tentu 1-2 tahun, mungkin 10 tahun, kita nggak tahu. Tetapi beberapa orang bilang bahwa penderitaannya hanya sebentar. Ayub, seluruh kerajaan setan bangkit dalam waktu 1 hari. Ketika Tuhan berkata, oke, kamu mau lihat hambaku, dia orang hebat loh. Lalu setan bilang, jelas lah, Tuhan pagari semua dengan berkat. Boleh, kamu akan lihat kualitas hidupnya tidak pernah tergantung dari fasilitas-fasilitas yang aku berikan. Imannya tidak pernah tergantung dari fasilitas-fasilitas itu. Dan sok ayo silahkan lihat, saya akan buktikan kepadamu siapa Ayub. Itu Tuhan.
Dan begitu Tuhan bilang begitu, pagarnya diangkat, maka dalam waktu beberapa menit setan kerahkan seluruh untuk ambil peternakannya, ambil kambingnya, ambil dombanya, ambil ontanya, ambil pegawai-pegawainya. Ada bagian yang mereka mengambil 10 anak-anaknya, mati dalam saat itu juga. Seluruh kerajaan setan bekerja melawan Ayub. Ingat saudara-saudara, tetapi Allah tetap menjangkau dia. Dan setiap kali iblis mau lakukan sesuatu, tangan Tuhan berkata, lihat ya, dia mengacungkan tangannya, jangan macam-macam. Saya masih bisa menjangkau dia. Apa yang kamu lakukan, saya tahu. Dan saudara-saudara yang kekasih, fase yang berikutnya, iblis bilang ini, ternyata masih kuat juga imannya. Ya karena Tuhan kasih kesehatan, coba diangkat kesehatannya. Tuhan bilang, mari. Tapi ingat ya, aku punya urusan denganmu, karena jiwanya milikku. Tetap di dalam jangkauan Tuhan. Dan Ayub mulai sakit gatal-gatal. Dia mulai kehilangan istrinya yang mulai menyangkali imannya. Dia mulai kedatangan sahabat-sahabatnya, menggerogoti imannya. Dia mencoba memasukkan filsafat-filsafat, pengertian-pengertian manusia. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan dia. Tetapi Allah bekerja di dalam setiap situasi yang dihadapi Ayub. Tetapi Tuhan juga menjangkau dia terus. Setiap hari dia terus pegang Ayub. Ayub tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan pegang Ayub terus. Engkau tetap ada dalam jangkauanku. Sekalipun seisi neraka mencoba untuk hancurkan kita, berdiri dengan satu iman, kita tetap ada di dalam tangannya. Beberapa tahun, hitunglah 3 tahun penderitaan Ayub. Ayub kemudian menerima berkat Tuhan dan hidup sampai 140 tahun. Dan menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang terkaya di daerah timur. Dan memiliki anak-anak yang dicatat sebagai anak-anak yang luar biasa. Saya mau saudara ingat, pagar yang pertama apa? Dalam penderitaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi. Pagar yang ketiga, penderitaan kita tidak pernah di luar jangkauan Tuhan. Satu pagar tertutup hari ini. Amin. Semua saudara yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Pagar yang kedua mulai berdiri saat ini dengan berkata, Allah turut bekerja ketika saya ditinggalkan. Allah turut bekerja ketika saya kekurangan. Allah turut bekerja ketika saya mengalami penderitaan. Pagar yang kedua berdiri hari ini. Amin. Sekarang kita bangun pagar yang ketiga berdiri, yaitu penderitaan kita. Kita tetap ada dalam jangkauan Tuhan. Dan mari kita menutup pagar perlindungan yang keempat. Dan ini seringkali salah. Kita lihat, Allah dapat menghadapi, menerima semua pertanyaan, keluh kesah, keraguan, bahkan kemarahan kita. Di dalam pelayanan-pelayanan konseling saya, ada beberapa orang yang bilang begini, saya kalau tidak marah, doa marah sama Tuhan, saya marah, Tuhan kenapa begini? Lalu saya diperingatkan, kamu gak boleh gitu sama Tuhan. Tuhan tuh gak boleh begituin. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu setia. Jadi kamu jangan marah-marah. Hari ini saya beritahu, Tuhan mengerti dan Tuhan sanggup menghadapi. Ketika kita keluh kesah, ketika kita ngomel, ketika kita marah-marah, Tuhan menerima. Karena Dia tidak bisa tinggalkan kita. Mau kita marah seperti apa, mau kita meragukan Dia, Dia tetap ada. Janjinya bilang, sekali-kali pun aku tidak
tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Kalau saya marah Tuhan, gak bisa aku tinggalkan engkau. Kalau saya meragukan, tidak bisa aku meninggalkan engkau. Kalau saya bilang Tuhan keluar dari hidupku, ternyata Tuhan gak buat apa-apa, aku gak bisa tinggalkan engkau. Itu Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada banyak nabi-nabi yang tidak membuat Tuhan tersinggung dengan mereka marah. Seperti Yunus bilang gini, Tuhan cabut nyawaku, lebih baik aku mati. Seperti Elia, aku sudah kerja melayani tapi hasilnya apa? Seperti Daud, Tuhan engkau memalingkan wajahmu daripadaku dan engkau membuat aku menderita karena tanganmu yang kuat menekan aku. Seperti Ayub bilang, lebih baik aku seperti anak guguran dan tidak pernah dilahirkan. Orang-orang hebat itu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dan Tuhan tidak pernah terganggu. Tuhan tidak pernah marah. Ketika Hana menangisi karena dia tidak punya anak, dia datang di rumah Tuhan. Dia nangis seperti lagu tadi yang mengatakan engkau mengerti air mataku. Saudara, dia nangis Hana. Seperti orang mabuk, dia nangis ngoceh-ngoceh yang ngomel, Tuhan lihat dia, Tuhan lihat itu perempuan menjengkelkan, dia terus punya anak, aku enggak, gimana, terus seperti itu. Nangis biasa dengan nangis seperti orang mabuk itu beda. Dan Hana itu seperti orang mabuk, jumpalitan ke sana kemari, mukul ini, mukul itu, dan hamba Allah itu melihat. Saudara, kita bilang begini, oh ya itu perempuan, dia bisa nangis, kok laki-laki gak bisa nangis? Siapa bilang? Seorang raja yang besar, kokoh kerajaan yang bernama Hizkia. Tuhan berkata, umurmu cukup Hizkia. Lalu Hizkia nangis, dia menangis. Dia menangis dengan sangat, kata firman Tuhan, nangis. Dia laki-laki, dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang raja. Dia menangis di hadapan Tuhan. Ingat, doa kadang gak perlu kata-kata banyak-banyak, hanya air mata. Tuhan sudah tahu tiap tetes itu artinya apa. Itu dari hati kita, gak perlu kata-kata bagus. Tuhan tahu. Seorang wanita pendosa, seorang pelacur, ketika Tuhan datang di kota itu, dia membawa minyak narwastu. Dia datang di bawah kaki Tuhan dan dia menangis. Dan para ahli Alkitab menyelidiki kemungkinan wanita ini membawa, saudara tahu kirbat air mata apa? Dalam kirbat air mata. Coba tolong Mazmur 56 ayat 9 kita baca. Mazmur 56 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara-saudara, wanita pelacur ini, wanita pendosa ini, dia datang di kaki Tuhan dan dia membersihkan kaki Tuhan. Beberapa para ahli Alkitab mengatakan bahwa dia membawa kirbat air mata. Kirbat air mata itu seperti buli-buli kecil, ini terlalu besar. Buli-buli kecil. Buat orang Mesir, saudara-saudara, itu biasanya kalau mereka ada yang meninggal keluarganya, dia akan nangis dan dia tampung air matanya di buli-buli itu, lalu tinggalkan di kuburan. Jika ada saudara yang sakit dalam budaya bangsa yang lain, jika ada keluarga atau saudara yang sakit,
Kalau dia datang menjenguk, maka dia akan menangis, kemudian nampung air matanya. Besok datang lagi menjenguk lagi, menampung lagi air matanya di kirbat itu. Besok lagi datang lagi jenguk, nampung lagi, mendaftarkan duka citanya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia datang. Dan wanita pendosa ini kemungkinan dia telah punya kirbat air mata, di mana dia berkata, Tuhan, aku ingin bertobat. Saya ini berdosa, saya ini perempuan kotor, tapi saya tidak tahu mau datang ke siapa. Dia nangis di kirbat itu, dia taruh. Nanti ketika dia ingat dosanya, dia ambil lagi, dia taruh di situ lagi air matanya. Nanti dia menangis lagi, dia taruh lagi. Saudara, masing-masing saudara punya kirbat dengan nama saudara di tangan Allah. Dan setiap air mata doamu ditampung olehnya. Seperti wanita itu, ketika satu saat dia datang kepada Tuhan, dia tuangkan seluruh air mata, kirbat air matanya untuk membasuh kaki Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, dosanya yang banyak telah diampuni. Dia nggak mengucap kata sepatah kata pun dengan berkata, Tuhan, aku berdosa, minta ampun. Dulu aku berbuat begini-begini. Tidak, dia hanya bawa air matanya. Jadi setiap tetesan air mata berharga di mata Tuhan. Saudara punya duka cita dan penderitaan. Pagar yang keempat, semua keluh kesahmu, semua kemarahan, semua luka, semua sungut-sungut kita tentang apapun juga, Tuhan mendengar, Tuhan tahu, dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita gara-gara itu. Jadi semua pagar tertutup, saudara-saudara. Tetaplah di dalam penderitaanmu, dengan tahu pagar itu satu saat Tuhan akan ambil hidupmu dan berkata, cukup, aku akan mempermuliakan engkau. Dan ketika kita berada di dalam tangannya, tidak ada seorang pun dapat merendahkan kita. Karena tangga itu bukan dibuat oleh manusia dan bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dipegang oleh tangan Allah sendiri. Ketika Dia mengangkat kita, itulah saat kemenangan. Pagar penderitaan yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan turut bekerja dalam penderitaan kita. Yang ketiga, Tuhan mampu menjangkau kita dalam penderitaan kita. Yang keempat, Tuhan dapat menerima semua pertanyaan, keluh kesah, keraguan, bahkan amarah kita. Saya mau kita baca lagi dari awal. Bangkit berdiri, mari kita baca. Pagar penderitaan saya. Pagar penderitaan saya. Satu. Dalam penderitaan tidak pernah ditinggalkan. Katakan saya ya. Satu. Dalam penderitaan saya tidak pernah ditinggalkan. Sekali lagi. Dalam penderitaan saya tidak pernah ditinggalkan. Dua. Tuhan selalu bekerja di setiap situasi yang saya hadapi. Dua. Tuhan selalu bekerja di setiap situasi yang saya hadapi. Stop dulu di sini. Saudara bilang, Tuhan terima kasih karena saya tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih karena Engkau selalu bekerja dalam segala keadaan. Yang ketiga, Penderitaan saya tidak pernah di luar jangkauan Tuhan. yang ketiga, Penderitaan saya tidak pernah di luar jangkauan Tuhan. amin. Amin. Yang keempat, Tuhan dapat menghadapi, menerima semua pertanyaan, keluh kesah, keraguan, bahkan kemarahan saya. yang keempat, Tuhan dapat menghadapi, menerima semua pertanyaan, keluh kesah, keraguan, bahkan kemarahan saya. kalau kita marah dan kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah dengan orang, orang bisa tersinggung.
hati Tuhan tidak pernah tersinggung. Dia mengasihi kita. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
seperti saudara sedang mendengar suara hatimu sendiri. Tuhan hanya minta satu, percaya. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sedang bekerja, percayalah. Engkau ada di dalam tanganku. Aku begitu dekat denganmu. Dan aku mengerti semua rasa lelahmu, air matamu. Kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita berkata, Tuhan, aku berserah. Dia tetap ada di tempat ini, di situasi ini, tetapi ada perlindungan pagar yang dari Tuhan, dan saya berserah. Bapa di dalam surga, Roh Kudus, Engkau mendengar setiap doa yang keluar dari hati mereka. Begitu banyak kata-kata yang naik di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewat. Semua ditampung dalam kirbat-Mu, ya Allah. Dan Engkau mendaftarkannya. Kami menyerahkan penderitaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau sedang bekerja. Bekerja di antara orang-orang sulit yang kami sedang hadapi. Bekerja di situasi-situasi yang sulit. Dan mari Tuhan, Engkau menjadi Allah yang menolong di waktu yang tepat. Engkau selalu dapat menjangkau kami dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan ketahanan. Engkau selalu dapat menjangkau kami dengan perlindungan-Mu, Bapa. Engkau dapat menjangkau kami. Dan hari ini kami menyerahkan semua hati kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyerahkan penderitaan saudara kepada Tuhan dengan doa secara pribadi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau percaya kepadamu Bapa sampai mujizat menjadi nyata. Katakan dengan iman, saya mau percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ucapkan dengan iman, saya mau percaya sampai mujizat menjadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ada diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Bapak dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan tentang kegiatan gereja, informasi mengenai kegiatan gereja. Bapak dikasihi Tuhan, untuk Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan lupakan untuk nanti sore bagi Bapak Ibu yang sudah diundang untuk dalam rapat supaya dapat hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlambat karena berkaitan tentang masalah-masalah penting berkaitan pelayanan dalam gereja kita. Yang kedua juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita terus dukung di dalam doa untuk setiap pembangunan rumah Tuhan, supaya kedepannya apapun yang terjadi pembangunan rumah Tuhan tetap berjalan. Mari kita dukung di dalam doa, dana, dan setiap upaya. Dan Bapak dikasihi Tuhan, kami juga dari gereja tetap menghimbau untuk Bapak Ibu saudara semua tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah pemerintah canangkan berkaitan tentang menjaga jarak, memakai masker kemanapun Bapak Ibu pergi, serta rajin mencuci tangan. Karena mari kita jaga diri kita dan kita jaga orang-orang yang kita kasihi dengan kita mengikuti protokol kesehatan ini. Bapak dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah baik dalam setiap kehidupan kita. Dia sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Maka kita akan memberikan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Mari Bapak dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Saya undang untuk petugas kolektor untuk masuk ke depan, dan kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa kami di dalam perlindungan Tuhan, kami di dalam pengawasan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun saat ini, kami tahu Allah Engkau memberkati hidup kami. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan sesuai dengan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Karena kami tahu Allah Engkau memberkati kami. Untuk itu terimalah persembahan kami Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami bahwa Engkau ada untuk memberkati hidup kami. Engkau Allah menjaga hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Biarlah dengan kerelaan hati mereka memberi, dan Tuhan juga akan memperhatikan setiap kerelaan hati mereka, dan Tuhan akan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah kiranya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
kita berada, dimanapun kita pergi, mujizat Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun kita berada, kuasa Tuhan akan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Berlari sampai tujuan. Yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Jika hari ini Tuhan, kami sudah datang kepada Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah sia-sia ketika kami datang untuk mencari wajah Tuhan, untuk ketika kami duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari kami di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari kami berada di tempat lain. Untuk itu Tuhan, ketika saat ini jemaat Tuhan boleh setia datang beribadah ke tempat ini, kami percaya bahwa Engkau Allah hadir datang melihat setiap kerinduan hati kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Maka kami akan pergi kemanapun kami pergi, mujizat Tuhan akan datang. Kami berdoa untuk ibadah kami ketika kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati kami ketika kami akan pulang ke tempat kediaman kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan Engkau besertai setiap perjalanan kami. Dimanapun kami pergi dengan kendaraan pribadi, angkutan umum apapun itu, Tuhan berserta dengan kami dan Tuhan melindungi kami. Biar kiranya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi ini, karena kami tahu Tuhan hadir melawat menjamah setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap lawatan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber, Sang Aba Bapa, sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Maka kami membuka hati kami, hidup kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangung yang rumahnya di pohon-pohon sangbar. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Sekarang